Sesaat lagi program Talkshow Musaraina hadir di ruang dengar Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kawan Sasaraina dan juga pendengar setia Radio Sasaraina dimanapun Anda berada. Senang sekali malam ini saya hadir kembali untuk menyertai ruang dengar Anda kawan di acara kebanggaan kita Talkshow Musaraina. Dan malam ini di studio ada tamu sangat spesial. Bapak Sarman P. Simanungkalit, beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selamat datang, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar nih? Baik, sehat. Sehat tadi ya. Siap. Ini suasananya agak lain nih karena Ya. udah ada gangguan teknis tadi. Pak Sarman, malam ini kita akan diskusi ngobrol lah begitu. Nanti syukur-syukur ada pendengar kita yang bisa ikut berdiskusi di obrolan kita malam hari ini. Dan tema yang kita angkat adalah Desa Tangguh Bencana, membangun desa melindungi semua. Mungkin Pak Sarman bisa paparkan sedikit lah, jelaskan singkat apa sih yang dimaksud dengan desa tangguh bencana atau Destana ini, dan juga makna sebenarnya dari tema kita hari ini, membangun desa melindungi semua. Baik Pak Moderator, pertama tentu kami ucapkan terima kasih ya kepada Dinas Kominfo, pada Radio Sasaraina sudah mengundang kita BPBD. Siap. Untuk Bapak Ibu pendengar, salam dari BPBD kami awali. Salam kami Pak Moderator, salam tangguh, salam kemanusiaan. Pertama, kita mau sampaikan bahwa Destana ini adalah program nasional yang dilaksanakan oleh seluruh kabupaten kota. Nah, kenapa Destana ini menjadi penting? Karena Destana ini mengedepankan kemandirian masyarakat. Jadi Destana ini adalah suatu program di mana masyarakat dilibatkan aktif. Masyarakat punya kemandirian untuk melakukan, pertama misalnya mengidentifikasi risiko bencana. Itu peran penting dari masyarakat. Terus menganalisa dan melakukan mitigasi. Nah, ini beberapa kegiatan di mana masyarakat terlibat langsung. Tidak saja itu, termasuk juga penanganan bencana. Nah, ketika ada bencana, masyarakat tidak lagi harus menunggu BPBD, tapi ada tim, ada kelompok peduli bencana yang bisa melakukan tindakan atau pertolongan pertama. Oleh karena itu, penting kita akan lakukan desa tangguh bencana. Itu kira-kira untuk permulaan yang bisa kami sampaikan. Pak Sarman, kalau kita dengar, kita lihat itu kan masyarakat, bahkan pengamat asing yang memprediksikan bahwa Mentawai ini memang gudangnya bencana, terutama gempa bumi. Kita punya muatan gempa yang sangat luar biasa di lempeng Siberut. Nah, sebagai daerah yang memiliki potensi bencana yang begitu besar dan beragam mulai dari gempa bumi ini utama, bahkan tsunami, kemudian ada juga banjir Pak Sarman dan longsor di beberapa tempat. Nah, dikaitkan dengan program Destana ini Pak Sarman, mengapa dianggap sangat penting sekali dan mendesak diterapkan di wilayah kita? Baik, terima kasih. Wilayah kita memang pertama terdiri dari banyak pulau. Betul. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini BPBD tidak akan mampu menjangkau semua tempat dalam waktu yang cepat. Nah, solusinya adalah kita kuatkan kapasitas masyarakat kita. Itu salah satu solusi. Pertama dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai pelaku utama. Ini masyarakat memang menjadi pondasi utama kita. Yang kedua, dengan adanya masyarakat, tentu kita akan berpikir bagaimana tindakan yang berbasis pengurangan risiko bencana. Nah, berbasis pengurangan risiko bencana, kita berbicara soal tempat evakuasi harus kita siapkan. Jalur evakuasi harus kita siapkan. Dan sistem peringatan dini. Ini menjadi penting. Dan yang ketiga, pemenuhan hak dasar. Nah, yang keempat, partisipasi inklusif dan kesetaraan gender. Ini 4 poin penting
yang menjadi fokus atau prinsip utama untuk kita lakukan kegiatan-kegiatan Destana. Memang kami mau sampaikan data terakhir di BPBD 2 tahun terakhir ini bencana yang sangat sering terjadi itu adalah banjir dan longsor. Namun isu secara nasional dan internasional masih masalah gempa yang berskala besar, yang megatrust itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kesiapsiagaan kita. Pak Sarman, ini kan Destana ini seperti Pak Sarman tadi sebutkan merupakan program nasional ya. Tentu kalau penerapannya di kabupaten kita disesuaikan daerah kita begitu ya. Dan kalau kita bisa Pak Sarman bisa menjabarkan kira-kira tujuan utama yang ingin dicapai, khususnya BPBD lah tentunya sebagai pelaksana ini semua dari program ini, apa kira-kira tujuan? Nah, untuk tujuannya tentu pertama tetap masyarakat, Pak Moderator. Bagaimana kita menyelamatkan masyarakat kita? Minimal mengurangi resiko dalam bentuk harta dan jiwa. Ini yang paling penting. Nah, yang kedua, bagaimana kita meningkatkan peran serta masyarakat. Nah, masyarakat ini kita libatkan. Masyarakat inilah menjadi pelaku utama untuk mengurangi risiko itu sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan. Nah, kita harus bentuk ini lembaga-lembaga yang peduli kebencanaan di tingkat desa. Nah, apa yang kami lakukan sekarang, ada lembaga wajib yang sudah kita bentuk. Ada forum PRB namanya dan ada kelompok siaga bencana. Ini sedang on progress, beberapa desa sedang kita lakukan. Dan yang terakhir meningkatkan kerjasama lintas sektor. Motonya adalah bencana itu urusan bersama. Betul. Semua sektor harus terlibat. Baik itu pemerintah, sektor swasta, akademisi, NGO, semuanya terlibat untuk penanganan bencana. Itulah tujuan utama kegiatan Destana ini. Atau bisa dibilang mempersiapkan kemandirian dalam kesiapsiagaan bencana begitu ya, Pak Sarman. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini kawan Sasarena terdiri 43 Pak ya. 43 desa di wilayah kita yang terbagi dalam 10 kecamatan di Kabupaten Mentawai. Nah, ini kalau kita boleh tahu ini apa perbedaan desa yang sudah dinyatakan atau berstatus sebagai desa siaga bencana dengan desa yang belum. Ini bisa dijabarkan, Pak. Baik, kembali kami mau sampaikan untuk mencapai status desa tanggap bencana itu memang panjang prosesnya, Pak Moderator. Banyak indikator yang harus terpenuhi. Minimal 20 indikator itu harus terpenuhi. Untuk setiap desa. Setiap desa, supaya dia menjadi status desa tangguh bencana, untuk Destana itu dia harus memenuhi beberapa kriteria. Dan itu ada kelasnya, ada 3 kelas dan 20 indikator. Nah, dan itu tidak mudah untuk mencapai itu. Banyak indikator, banyak faktor pendukung supaya kita bisa menuju ke sana. Yang pertama untuk membedakannya tentu Destana itu masyarakatnya sudah lebih punya kemampuan, punya kemandirian, pasti lebih tangguh. Dia pasti akan tahu kalau bencana banjir apa yang dilakukan, dia akan tahu karena ada proses pelatihan di sana. Masyarakat kita intinya punya kemampuan untuk beradaptasi menghadapi potensi bencana. Yang kedua, desa yang sudah pada masuk level Destana itu memiliki institusi kebencanaan. Nah, minimal ada 2, Pak Moderator. Pertama, forum PRB. Forum Pengurangan Risiko Bencana, itu terdiri dari perangkat desa, masyarakat, perempuan, dan tokoh-tokoh pemuda, termasuk tokoh agama. Yang ketiga, ada regulasi, ada aturan tentang kebencanaan di tingkat desa itu sendiri. Jadi tidak di seluruh desa, namun di desa. Misalnya contoh, kita mau launching desa Mailepet misalnya. Nah, mereka ada regulasi tentang itu. Nah, regulasinya itu akan terintegrasi dengan dokumen perencanaan di tingkat desa Mailepet itu sendiri. Yang seterusnya ada tersedia anggaran tentang kebencanaan. Ini yang paling apa? Ini yang paling krusial. Nah, soal anggaran ini, Pak Moderator, bisa saja dianggarkan oleh desa atau melalui kerjasama dengan pihak swasta, dengan pedagang kah, dengan pihak bank kah, melalui dana-dana CSR. Ini yang menentukan kemandirian desa itu. Selanjutnya
ada jalur evakuasi. Ini paling penting. Ya. Ada jalur evakuasi, ada tempat evakuasi. Nah, ini di Mentawai untuk jalur saya pikir masih 50%, tetapi untuk tempat evakuasi itu masih sangat sedikit. Ini yang mau kita untuk gagas. Ya. Yang selanjutnya adanya kerjasama dan tersedianya logistik. Logistik ini menjadi penting, Pak. Nah, siapa yang menyediakan logistik itu desa, atau forum PRB-nya atau KSB-nya. Itu yang membedakan antara desa tangguh bencana dan desa yang belum diintervensi untuk kegiatan Destana. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Nah, ini kita nanti ke bagian kedua atau segmen kedua kawan Sasarena. Kita juga ingin tahu dari apa yang dipaparkan Pak Sarman tadi. Tentunya banyak kendala-kendala ya untuk mewujudkan, mengimplementasikan sebuah desa menjadi desa tangguh bencana. Apalagi tadi prosedur dan syarat-syaratnya begitu luar biasa ya. Nanti dijawab Pak, dari 43 desa itu mana yang benar-benar sudah siap, mana yang sudah menuju atau sudah jalan, atau mana yang belum sama sekali. Kita nanti tunggu jawabannya di segmen kedua. Baik kawan Sasarena, kita masih bersama Bapak Sarman di Talkshow Musaraina. Tema kita pada malam hari ini adalah Desa Tangguh Bencana atau Destana. Ini merupakan program nasional membangun desa melindungi semua untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kita akan sambung di segmen kedua kawan, dan kita harapkan partisipasi kawan bisa melalui telepon ya, nanti bisa dijawab Pak Sarman di 085172291968, ataupun Anda bisa menyampaikan komentar di YouTube kami ataupun di Facebook kami Sasarena FM. Kita jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah istirahat berikut ini. Program Talkshow Musaraina masih di ruang dengar Anda.
Baik kawan Sosaraina, kita masih di talk show Sosaraina dan malam hari ini kita masih bersama Bapak Sarman, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tema kita kawan tentang Desa Tangguh Bencana atau kita sebut dengan Destana, membangun desa melindungi semua. Di segmen awal tadi kawan kita sudah tahu apa itu Destana, kemudian konsepnya seperti apa, kemudian juga sudah dijelaskan oleh Pak Sarman kebijakan-kebijakan dan tujuan dari program Destana ini. Di segmen kedua kawan kita butuhkan partisipasi kawan untuk ikut berdiskusi di segmen kedua ini. Pak Sarman, di segmen kedua ini kita akan membahas tentang implementasi tentunya dari 43 desa yang sudah berstatus sebagai desa tangguh bencana ya, dan juga mana yang belum, dan kalau sudah ada desa yang sudah berpartisipasi berapa, dan proses pembinaannya yang diterapkan oleh BPBD sendiri seperti apa. Mengingat tadi memang banyak ya kendala-kendala dan tantangan yang harus dipenuhi. Betul. Silakan Pak. Baik, untuk Destana program yang sudah kita lakukan itu intervensi BPBD bersama dengan yayasan atau NGO yang bergerak di bidang kebencanaan itu ada 16 desa. Nah, kami bacakan. Pertama itu Desa Simalegi, Desa Sikabaluan, Saibi Samukop, Muara Siberut, Desa Pasakiat Taileleu, Desa Katurei, Desa Sioban, Desa Sagulube, Desa Tua Pejat, Desa Sipora Jaya, Desa Goiso Oinan, Desa Betumonga Sipora, Desa Saumanganya, Desa Bosua, Desa Nem Leleu Sipora, dan yang terakhir itu Desa Mailepet. Nah, untuk program kita di tahun 2026, kita akan intervensi Desa Marah. Itu sudah kita lakukan kegiatan awal untuk pelatihan-pelatihan. Dan yang kedua Desa Bosua sudah kita laksanakan. Tinggal ada 2 desa lagi untuk tahun ini yang akan kita intervensi. Pertama itu Desa Sikakap dan Desa Mailepet. Kami mau sampaikan, Pak Moderator, khusus untuk Desa Mailepet, ini bulan Juli kita rencanakan akan launching Destana. Desa Mailepet. Informasinya sampai tahun 2026, Desa Mailepet lah yang memenuhi kategori Desa Tangguh Bencana. Satu desa dari 43 desa yang memiliki kualifikasi Destana. Oleh karena itu, kita akan dorong secepatnya untuk melakukan launching. Nah, kami pada kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih banyak kepada rekan kami, NGO, Pondasi Hidup, yang telah mendampingi Desa Mailepet selama ini. Sehingga hanya 2 kategori lagi yang harus kami lakukan, dan itu diintervensi oleh BPBD. Pertama, kita akan melakukan pelatihan. Yang kedua, kita akan menyiapkan mitigasi struktural dalam bentuk jalur evakuasi. Kami pastikan Pak Moderator, tahun ini 2 jalur evakuasi akan kita bangun di Desa Mailepet. Kita sudah turun untuk melakukan monitoring, berkoordinasi di Desa Mailepet, dan untuk tempat jalur evakuasinya, tempat pengungsiannya sudah tersedia. Dan waktu itu kita diundang oleh Yayasan Pondasi Hidup untuk melakukan koordinasi. Sekaligus kita akan menyiapkan dari pemerintah Mentawai, dalam hal ini BPBD, untuk menyiapkan logistik yang akan dipergunakan oleh kelompok siaga bencana nantinya. Nah, memang banyak langkah atau indikator yang harus kita penuhi, Pak. Oleh karena itu, hingga saat ini masih 1 desa yang berkategori Destana. Nah, untuk keuntungan banyak Pak kalau Destana ini sudah kita bentuk. Yang sudah terverifikasi. Desa Mailepet. Mailepet, ya. Okay. Ini satu-satunya desa yang sudah masuk kategori desa tangguh bencana. Dan setiap desa tangguh bencana, Pak Moderator, kita mau sampaikan itu kita daftarkan langsung di BNPB. Banyak hal keuntungan yang akan diterima oleh desa yang bersangkutan nanti. Tidak hanya program, tidak hanya bantuan logistik,
tetapi juga akan ketersediaan anggaran akan dibantu oleh BNPB. Nah, ini yang mau kita kejar. Nah, untuk saya selaku Kalaksa, memang ini menjadi program unggulan saya, Pak Moderator, dan ini harus kita laksanakan apapun nanti tantangan kita. Tentu kita ada strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan nanti. Ya, Pak Saran mungkin bisa ditegaskan kembali dari 43 desa ya, kita melakukan proses pembinaan, pembentukan desa tangguh bencana ini tentu banyak tantangan ya, tadi sebagian sudah disebutkan. Namun tantangan utama yang dihadapi BPBD sendiri maupun oleh masyarakat sendiri di desa tersebut, di wilayah dia ya. Mengapa ada desa yang saat ini sudah berjalan lancar desanya seperti di Malepet contohnya, namun ada juga yang masih mengalami kendala. Kira-kira bisa dipaparkan apa? Baik, untuk data kita mau tegaskan untuk intervensi kegiatan Destana itu keseluruhan 20 desa. Yang saya bacakan tadi, 16 desa ditambah tahun ini ada 4 desa. Dan semua rata-rata kecuali Malepet itu masih di tingkat kriteria pertama, yang kita sebut dengan kriteria pertama. Kecuali Bapak kita mau sampaikan desa Tua Pejat, desa Sipora Jaya, desa Matobe ini sedang menuju ke kriteria Madya. Mudah-mudahan ini kita intervensi langsung, termasuk desa Sioban. Ini sudah masuk kriteria kedua yang Madya. Ini akan kita intervensi langsung. Memang banyak tantangan, Pak, karena pertama terkait dengan indikator. Ini ada 20 indikator yang harus kita penuhi supaya suatu desa itu bisa disebut Destana. Pertama, dari sisi masyarakat memang kita mau menyampaikan rendahnya partisipasi masyarakat kita. Ini berkaitan dengan pola pikir. Nah, masyarakat kita berpikir bahwa bencana itu pasti akan terjadi. Ya sudah. Kalau terjadi ya apapun yang terjadi kami terima kenyataannya. Nah, pola pikir ini tidak perlu dipersiapkan. Harus kita rubah, Pak Moderator. Cara merubahnya dengan program-program yang akan kita usung melalui Destana. Yang kedua, kita mau sampaikan kurangnya fasilitator. Kita perlu fasilitator yang akan berguna mendampingi. Kami mau sampaikan begini, Pak Moderator. Program Destana ini membutuhkan anggaran besar. Tapi ini investasi, Pak Moderator. Investasinya jangka panjang. Nah, hasilnya apa? Tidak uang. Hasilnya pertama, berkurangnya korban jiwa. Berkurangnya kerusakan infrastruktur kita. Berkurangnya kerugian harta benda. Nah, kalau kami mau sampaikan, Pak Moderator, untuk bencana tahun 2025 saja, kerugian kita itu mencapai 367 miliar. Yang kejadian di Seberut November tahun 2025. 300 miliar lebih. Nah, untuk mengurangi risiko itu, ini kita investasi. Investasinya dalam bentuk Destana. Pelatihan, penguatan kapasitas lembaga, penguatan kapasitas masyarakat, kita siapkan jalur, dan lain-lain. Nah, tenaga fasilitator kita ini tidak ada. Nah, karena kegiatan Destana ini berkelanjutan, Pak Moderator, dia ada 3 tingkat. Nah, 3 tingkat ini harus kita dampingi terus. Yang bisa melakukan ini adalah salah satu contohnya adalah NGO. Oleh karena itu kawan-kawan NGO ini kita BPBD undang berkomunikasi. Di satu desa kita masuk intervensi kita kegiatannya apa? Seperti di Malepet, Pak Kalaksa, kami bantu intervensi pelatihan dengan jalur evakuasi. Karena ini anggarannya besar. Siap. Nah, ini kita siapkan menuju ke kualifikasi Destana. Dan itu saya pastikan tahun ini akan ada dan anggarannya sudah ada. Yang selanjutnya itu tadi, Pak, keterbatasan anggaran. Baik di desa, di kecamatan maupun di PPBD sendiri. Ini kita ada keterbatasan anggaran. Tetapi ini tidak membuat kita buntu, Pak. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Saya dilantik di bulan Desember tahun 2025 tanggal 22. Nah, sampai sekarang masih berapa bulan, dan ini ada langkah-langkah yang sudah kita rumuskan terkait dengan antisipasi anggaran kebencanaan. Dan yang terakhir itu rotasi kepemimpinan. Baik itu di desa, baik itu di kecamatan, baik itu di BPBD sendiri. Nah, dengan saya menjadi Kalaksa, program saya memang Destana, Pak. Seiring dengan visi misi Pak Bupati. Terkait dengan
Desa Tangguh Bencana. Itu dalam RPJMD tertulis langsung itu, Pak. Ya, ya. Nah, ini menjadi program utama pimpinan kita, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Itu dia yang bisa kami sampaikan, Pak Moderator. Baik, ini menarik sekali Pak Sarman ya, kaitannya dengan tema kita membangun desa melindungi semua. Ya. Ini kalau kita artikan kan sebenarnya untuk menjalankan, mewujudkan program ini bukan semata-mata tugas BPBD saja. Ya, Kan betul itu. Nah, bisa mungkin Bapak jelaskan peran-peran lah dari masing-masing pihak untuk mewujudkan program ini, program semuanya. Apalagi kita ingin mewujudkan membangun desa melindungi semua. Itu harus ada tanggung jawab dari pemerintah desa, BPD mungkin ya, tokoh adat, tokoh agama, tapi ada NGO dan juga seluruh masyarakat. Bisa Bapak paparkan. Baik, memang ada asumsi masyarakat bahwa BPBD mendorong tanggung jawabnya di pemerintah desa. Tidak, Pak. Sebenarnya ini sharing program dan sharing anggaran. Atau kalau ada bencana, oh ini BPBD nih yang kerja. Iya. Jadi ada persepsi masyarakat BPBD mulai mendorong tanggung jawabnya kepada desa. Ini persepsi yang salah. Kita mau mendorong itu dalam bentuk sharing program dan sharing kegiatan. Untuk pemerintah desa, BPD, itu perannya sangat krusial, Pak. Pemerintah desa dan BPD sangat krusial. Pertama, Pak, pemerintah desa lah yang akan nanti menyusun kebijakan kebencanaan. Kebijakan kebencanaan ini akan diintegrasikan di dalam rencana pembangunan desa. Oleh karena itu, tentu anggaran desanya akan berpola kebencanaan nanti, Pak. Nah, ini yang ingin kita dorong dengan serius supaya anggaran-anggaran di desa itu berkarakter penanganan bencana. Ini sangat penting, Pak. Oleh karena itu dalam waktu dekat, kalau ini tidak akan ada masalah, kita akan undang Pak Desa dalam rapat koordinasi untuk berkomitmen bersama. Membuat pernyataan bersama bahwa minimal 10-15% ADD itu kita dorong untuk kegiatan-kegiatan kebencanaan. Di beberapa desa, salah satu contoh Pak yang luar biasa, Desa Sikakap, Desa Mara yang saya tahu, Pak, izin nanti Pak Desa bisa memberikan informasi ke kami yang sudah kami kunjungi. Itu program desanya ada untuk kebencanaan, Pak. Di Desa Sikakap misalnya mereka membeli alat komunikasi, Pak, supaya komunikasi antar aparat bisa ada cepat. Yang di Desa Mara beli pakaian kebencanaan, beli logistik kebencanaan. Nah, ini sudah mulai, Pak. Ini yang mau kita dorong supaya ketangguhan desa itu bisa kita wujudkan. Yang kedua, pemerintah desa punya tanggung jawab membuat pelatihan-pelatihan, Pak. Nah, pelatihan-pelatihan ini tidak hanya untuk aparat desa, tapi juga untuk kelompok siaga dan untuk masyarakat. Misalnya masyarakat itu pelatihannya berbentuk simulasi. Kalau gempa, apa yang dilakukan oleh masyarakat. Yang selanjutnya, membangun infrastruktur. Ini menjadi tanggung jawab desa. Jalur evakuasi kita, tempat evakuasi kita di mana. Nanti bersamaan dengan BPBD kita intervensi lah kegiatan. Dan yang selanjutnya itu menyediakan logistik kebencanaan. Nah, satu contoh Desa Mara misalnya, itu sudah dilakukan. Nah, dan ini saya menjadi poin penting, Pak, supaya di desa lain ini bisa kita dorong. Tentu kebijakan ini akan kita rumuskan dan kita akan sampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wabub, supaya juga pimpinan tertinggi kita mendukung kebijakan yang seperti ini. Nah, untuk peran tokoh agama ini menjadi penting, Pak. Karena ada pola pikir masyarakat yang cuek, Pak, tidak mau tahu. Kita buat pelatihan tidak mau tahu mereka, bahkan tidak datang. Nah, disinilah peran tokoh agama dan tokoh adat. Nah, misalnya pendeta, Pak, pasti akan mereka patuhi ini. Ustadz akan mereka patuhi ini. Nah, tokoh adatnya bagaimana? Di sini perannya bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal untuk penanganan bencana, untuk mitigasi bencana. Misalnya kita akan dorong peringatan dini, ini masih dalam rumusan kami. Itu tudukat, Pak, di Seberut misalnya. Nah, ini peran tokoh agama. Supaya setiap desa, setiap dusun, setiap kelompok masyarakat itu menyiapkan tudukat sebagai kearifan lokal untuk peringatan dini kita. Nah, kita tidak perlu lagi yang mengharap yang alat-alat canggih. Kita punya kearifan lokal. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita lakukan. Nah, peran perempuan, Pak.
Ya. Di dalam Destana ini peran perempuan kita angkat tinggi-tinggi, Pak. Kenapa? Setiap KSB harus ada pengurusnya yang perempuan. Apa fungsi perempuan? Perempuanlah nanti akan meningkatkan ekonomi keluarga, Pak. Ya, ekonomi masyarakat kita. Itu fungsi daripada perempuan. Dan peran pemuda. Pemuda lah yang akan menjadi garda terdepan untuk melakukan evakuasi. Pertolongan. Nah, untuk kelompok-kelompok ini kita sudah banyak perencanaan kita, Pak, untuk membentuk kelompok-kelompok sehingga seluruh lini dari tokoh agama, tokoh pemudanya, tokoh masyarakatnya, perempuannya itu punya komunitas-komunitas yang peduli bencana. Ya. Nah, ini peran-peran dari jadi sebenarnya Pak Sarman, kelompok-kelompok masyarakat itu kan tidak perlu menunggu dari BPBD, betul, dari betul. pemerintah desa, Ya. itu kan bisa melakukan sendiri ya, Ya, asalkan tadi yang disebutkan. Ya. Nah, ini pertanyaan saya ini Pak Sarman, Ya. dari 43 desa di pemerintahan desa kita, itu sudah terbaca enggak komitmen untuk ke sana ini? Ya. Ada atau enggak? Iya. Karena desa kan kita ketahui dia punya anggaran, Ya, dia punya ya, desa. ya. Bagaimana ini? Ya, pertama tentu Pak, kalau berbicara mindset, ini tantangan terbesarnya Pak. Betul. Ya. Merubah pola Betul. pikir kita. Namun, di beberapa daerah atau desa yang sudah kita intervensi, kita sudah bentuk kelompok KSB. Ya. KSB sudah kita bentuk. Dan saya sampaikan langsung dalam acara pembukaan ataupun penutupan, bahwa KSB ini relawan. Ya. Jangan berharap insentif, jangan berharap honor, jangan berharap gaji. Kalau itu adalah dalam pikiran Bapak Ibu, berarti Bapak belum bisa masuk dalam kategori itu. Ini yang mau kita tegaskan. Karena apa? Mindset ini memang susah kita rubah, Pak Moderator. Betul. Iya, kepedulian kita Kepedulian itu. Itu dia kata kuncinya. Memang jangan lagi semuanya hal itu BPBD yang tangani. Tentu banyak keterbatasan kita. Selain daerah kita yang berjauhan, juga sumber daya kita, Pak. Sumber daya itu tidak hanya anggaran, sumber daya manusia. Personil kami juga terbatas di BPBD. Begitu, Pak. Iya, Pak Sarman. Kita tunggu pendengar kita, kawan Sasaraina, bila mana Anda ingin berkomentar, memberikan komentar konstruktif tentunya untuk program ini, bertanya atau hal yang lain, silakan di 085172291968, tentunya di Talkshow Musaraina. Kita mempunyai waktu sampai jam 8 malam nanti, 60 menit ke depan. Ini dari sisi masyarakat tentunya, Pak Sarman, yang ingin saya tanyakan. Berbagai pelatihan ya itu sudah dijalankan banyak ya, bahkan dari pemerintah juga menjalankan, ada dari teman-teman NGO juga melakukan kesiapsiagaan bencana ini. Nah, sampai saat ini seberapa jauh peran masyarakat yang kita wujudkan itu, Pak? Kan bisa misalnya melalui pendidikan, dunia pendidikan, bagaimana kesiapsiagaan bencana itu sejauh mana berjalan? Nah, untuk pelatihan, tanpa kita sadari mungkin banyak pihak yang menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan pelatihan ini tidak penting, keliru, Pak Moderator. Di beberapa daerah atau desa yang kita intervensi, masyarakat yang sudah kita latih, itu ketangguhannya menjadi meningkat. Pertama, mereka bisa mengetahui ada bencana. Yang kedua, ketika ada bencana, mereka tahu, Pak, apa yang harus mereka lakukan. Yang ketiga, kita gerakkan seluruh kelompok-kelompok peduli bencana. Salah satu contoh, ada program unggulan kami di BPBD. Kita dalam waktu dekat akan membentuk forum tokoh agama peduli masyarakat. Itu yang pertama, Pak. Nah, maksud kita setiap Jumat kalau Ustadz, setiap hari Minggu kalau pendeta atau pastor itu menyampaikan pesan-pesan kebencanaan. Nah, ini kita undang, kita bentuk komunitasnya dan kita latih dulu. Artinya pendeta, Ustadz dan pastor ini menjadi duta yang akan menyampaikan pesan-pesan kebencanaan. Yang kedua, di dunia pendidikan yang bisa kami jangkau baru, Pak, mungkin kita membentuk komunitas siswa tangguh bencana. Untuk materi pelajaran kami belum sampai di sana untuk tahun ini. Karena ini panjang ceritanya, Pak. Kita perlu orang ahli untuk merumuskan ini. Tetapi kami tidak putus asa, kita bentuk namanya Sistana, siswa tangguh bencana, dan itu kita latih, Pak.
Kita latih semuanya, mereka punya kemampuan untuk mengidentifikasi resiko, untuk penanganan resiko, dan mereka menjadi garda terdepan di sekolahnya masing-masing. Baik itu di SD, di SMP dan SMA, dan kita akan buat simulasi kebencanaan, misalnya gempa. Nah, untuk di Pemuda, kita akan buat, kita bahkan sudah buatkan rancangan namanya, Pemuda Desa Tangguh Bencana. Nah, ini yang coba kita rancang, supaya semua lini itu bisa terlibat, Pak. Betul. Yang mana misi kita bencana ditangani bersama itu bisa kita wujudkan bersama. Ini yang mau kita wujudkan. Banyak memang tantangannya, Pak Moderator, tapi kami melihat ada beberapa strategi yang kita mau terapkan. Pertama, NGO. NGO kita sangat butuh kerjasama NGO. Kenapa? NGO. Boleh tahu ada berapa NGO yang terfokus masalah kebencanaan yang sudah di daerah kita? Untuk di daerah kita ada sekitar 4 NGO yang aktif, yang berkomunikasi dengan kami. Mudah-mudahan ini bisa bertambah. Ini nanti kita akan undang untuk berkomunikasi peran-peran kita masing-masing. Karena gini, Pak Moderator, NGO itu soal anggaran mereka lebih fleksibel. Betul. Ya, mereka bisa menggunakan anggaran itu untuk kegiatan apa saja. Nah, kelebihan mereka itu yang mau kita gunakan supaya target kita bisa tercapai. Yang kedua, kerjasama dengan pihak bank. Persoalan kita adalah persoalan anggaran. Tidak hanya di desa, tidak hanya di masyarakat, tapi juga di BPBD, di pemerintah. Nah, kami mau merancang bank kita yang ada di Mentawai buat kerjasama, Pak. Target kita bagaimana CSR setiap bank itu dianggarkan untuk anggaran kebencanaan. Ini menjadi penting. Yang ketiga, kerjasama dengan akademisi. Kita akan undang akademisi, baik itu sharing program, termasuk juga sharing anggaran kita. Dan yang terakhir itu sharing program dan anggaran dengan pemerintah desa dan kecamatan. Ini beberapa strategi yang akan kita terapkan untuk mengantisipasi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Begitu, Pak. Pak Sarman, ini kan sebenarnya kalau kita bicara wilayah ya, apalagi dari pengamatan para ahli bencana, betul, Pak, ya, betul. Dan pihak di luar sana melihat Mentawai ini bisa dikatakan sebagai gudangnya bencana. Betul. Nah, dari kata-kata yang seperti ini sebenarnya ada pemahaman yang lebih dari kita gitu kan, tentang kesiapsiagaan bencana sendiri. Dan tadi sudah dipaparkan Pak Sarman, ada rencana ya, meskipun belum dijalankan, yaitu memasukkan program kesiapsiagaan bencana ini dalam kurikulum formal, pendidikan formal mungkin dari SD, SMP. Nah, sambil menunggu terciptanya kurikulum tadi, apa tidak bisa mulai sekarang dijalankan dulu dengan memperdayakan tenaga-tenaga NGO yang sudah ada, kemudian juga dari BPBD sendiri atau dari pihak lain yang tidak berdampak terhadap penganggaran. Baik, kita mau sampaikan untuk tahun ini, Pak Moderator, kita punya forum penanggulangan risiko bencana, forum PRB kita ada di tingkat kabupaten. Nah, ini yang mau kita aktifasi kembali, kita aktifkan. Nah, kita sudah pada tahap ketersediaan anggaran. Nah, melalui forum PRB nanti kita akan berdiskusi, mengundang forum-forum yang lain untuk membicarakan soal ini. Karena apa? Saya sepaham bahwa kurikulum kebencanaan ini menjadi penting karena dia jangka panjang. Betul. Dibanding kita membentuk komunitas-komunitas. Nah, ini yang harus kami lakukan. Namun, ini dalam waktu pendek ini kita belum sampai ke sana, Pak Moderator. Nah, terima kasih mungkin masukannya. Kita akan coba rumuskan bagaimana ini kita bisa diskusikan dengan forum kita. Nah, untuk beberapa kali kegiatan pelatihan kebencanaan itu forum sudah mulai kita libatkan, mewakili dari forum untuk menjadi narasumber-narasumber. Nah, orang-orang di forum ini orang-orang yang punya kualifikasi untuk kebencanaan. Nah, ini yang sedang kita siapkan. Mungkin itu. Mungkin nanti bisa ini sekedar masukan mungkin dari pendengar juga ini, daripada membentuk kelompok-kelompok gitu, forum kelompok yang membutuhkan anggaran lebih banyak betul. Secara kontinu kalau di forum pendidikan formal kan bisa dijalankan karena siswa ada di sana, kemudian juga ada kelembagaannya, ada gedungnya, fasilitas sudah ada. Tinggal menerapkan
atau nanti dimasukkan dalam kurikulum lokal, muatan Betul. lokal atau siapa Betul, kan? betul. 1 kali seminggu, Ya. mungkin gurunya bersangkutan memaparkan tentang pemahaman kebencanaan ini. Kawan Sasarena, kita masih tunggu Anda ini untuk partisipasi Anda. Rekan operator apa ada? Sudah ada partisipasi pendengar kita? Belum ya? Baik, nanti di sesi penutup kawan Sasarena kita akan lebih fokus lagi tentang tema kita Desa Tangguh Bencana Destana ini, dan tadi sudah dipaparkan narasumber kita. Kita tunggu kawan Sasarena partisipasinya untuk dialog kita malam ini, dan kita nanti akan berinteraksi dengan kawan Sasarena, dan mungkin dari Pak narasumber akan memaparkan lagi hal-hal yang belum tersampaikan tadi dan harapannya ke depan. Kita break lagi operator untuk kita ketemu di segmen ketiga.
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sasaraina untuk kearifan lokal kawan Sasaraina. Kita sudah berada di bagian akhir talkshow Musaraina kita edisi malam ini Selasa 26 Mei 2026 dengan Bapak Sarman P. Simanungkalit. Beliau adalah Kepala Pelaksana dari BPBD Kabupaten Kebun dan tema kita Desa Tangguh Bencana atau Destana membangun desa melindungi semua. Pak Sarman, kita di bagian akhir ini, tapi sebelum nanti dipaparkan tentang kriteria apa saja dari terwujudnya Desa Tangguh Bencana ini saya mengutip satu pertanyaan yang sering ditanyakan pendengar ini, yang sering ditanyakan masyarakat. Pertanyaannya ini dari salah seorang pendengar yang Pak, desa kami ini sering dilanda banjir katanya. Dan saat musim penghujan terutama. Apa langkah awal sederhana yang mesti saya lakukan ketika ada musibah banjir tersebut agar ya kita bisa persiapan dalam menghadapi musibah banjir itu? Baik, memang betul Pak Moderator, kita mau sampaikan data kembali bahwa 2 tahun terakhir ini itu bencana banjir dan longsor itu mendapat tempat yang lebih tinggi data kebencanaannya 2 tahun ini. Puncaknya di bulan November tahun 2025. Nah, beberapa masalah memang di Mentawai banjir ini akibat dari luapan sungai. Karena memang perkampungan kita berada di bantaran sungai. Yang kedua, ada beberapa daerah itu karena gabungan antara hujan dan pasang naik. Nah, beberapa hari yang lalu, misalnya seperti di Sikakap, di Sikabaluan, dan beberapa desa itu luapan banjirnya banjir rob bergabung dengan luapan sungai. Ini kondisi alam kita yang kita hadapi, Pak. Tidak bisa kita pungkiri hal itu. Tentunya pertama masyarakat kita ya menjaga sungai kita, tidak membuang sampah lagi sembarangan di sungai kita karena biaya normalisasi sungai itu sangat tinggi, Pak. Kita tidak bisa melakukan normalisasi di semua sungai. Nah, investasinya sangat tinggi. Tentu kesadaran masyarakat lagi yang harus kita minta supaya jangan membuang sampah. Mungkin melakukan goro. Yang kedua, beberapa desa atau dusun atau perkampungan yang sudah kami intervensi kegiatan Destana itu bandar di sekitaran kampung. Itu kalau bisa betul-betul masyarakat punya kepedulian goro. Selain membersihkan juga memperlebar bandarnya supaya aliran air ketika sungai meluap itu ada tempat untuk mengalir dan tidak tergenang di jalan. Mungkin itu yang bisa kita lakukan karena kalau tidak tiap tahun kita akan menghadapi bencana. Nah, langkah yang paling sangat kita lakukan adalah relokasi. Seperti yang kejadian di Siberut, beberapa kampung itu kita akan relokasi. Untuk kegiatannya di data Jitu Pasna kita atau R3P kita itu sebanyak 620 unit. Nah, untuk kegiatan TKD itu kita dorong sebanyak 350 unit. Tahun ini akan dilaksanakan, Pak. Dan itu relokasi, Pak. Terpaksa karena apa? Memang perkampungan kita itu secara adat dan budaya itu berada di dekat sungai. Perkampungan masyarakat kita Mentawai. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Nah, kalau langkah-langkah saat adanya banjir, kita menghimbau kepada masyarakat, pertama kalau yang ada listrik, matikan listriknya. Matikan seluruh listrik. Yang kedua, amankan barang-barang elektronik, termasuk juga surat-surat berharga. Lalu menyelamatkan diri, segera mengungsi ke tempat yang aman, berkoordinasi dan lakukan evakuasi korban banjir. Itu himbauan dari kami yang bisa kita lakukan. Namun ketika ada bencana, BPBD tetap akan mengambil tindakan penanganan bencana. Dalam hal masyarakat bisa melakukan dulu sebelum bantuan dari pihak BPBD datang. Nah, tadi ingin dipaparkan tentang kriteria Desa Tangguh Bencana itu. Baik, kami sampaikan pendengar bahwa Desa Tangguh Bencana ini menjadi penting. Menjadi garda terdepan bagaimana target utamanya
masyarakat kita itu mempunyai kemampuan, mempunyai kemandirian untuk mengurangi risikonya. Nah, untuk mencapai Destana itu ada 3 kriteria. Pertama adalah kriteria media, itu kriteria awal. Nah, untuk kriteria pertama itu ada beberapa poin yang harus terpenuhi. Pertama itu menyusun kebijakan rencana penanggulangan bencana. Yang kedua itu menyusun kebijakan pengurangan risiko bencana. Ini masih tahap penyusunan, Pak. Itu masih kriteria pertama. Yang selanjutnya membentuk forum. PRB harus kita bentuk. Yang ketiga membentuk relawan, kelompok siaga bencana di tingkat desa. Dan yang keempat atau selanjutnya itu adanya dokumen rancangan baru, Pak. Ini di kriteria pertama itu semuanya masih rancangan, Pak. Nah, karena ini dokumen-dokumen kebencanaan ini tidak bisa kita buat serta-merta. Kita harus lakukan kajian di lapangan. Jadi ada beberapa kajian risikonya, manajemen risikonya, dan pengurangan kerentanan. Itu dokumennya banyak, Pak, yang harus kita penuhi. Nah, ini masih di level rancangan-rancangan. Yang ketiga melakukan pelatihan-pelatihan, simulasi-simulasi itu harus kita lakukan. Nah, untuk kriteria media ada beberapa hal juga yang harus kita penuhi. Pertama itu pengembangan. Nah, disinilah kita menetapkan seluruh dokumen yang kita rancang di awal itu kita tetapkan melalui peraturan desa. Seluruh dokumen regulasi semuanya kita tetapkan di kriteria kedua, Pak Moderator. Nah, terus terbentuk forum kita, PRB-nya terbentuk. Kita bentuk dulu, Pak, soal aktif nanti, Pak, di kriteria ketiga. Forum PRB dibentuk, sudah sah. Sudah ada legalisasi dari peraturan desa atau keputusan Pak Desa, termasuk KSB. Ini kita laksanakan di kriteria kedua atau yang kita sebut dengan kriteria media. Dan ini kriteria ketiga, kriteria terakhir itu legalisasi, Pak. Semua dokumen sudah dalam bentuk perdes. PRB kita sudah ada penetapannya melalui SK, termasuk KSB kita. Itu semuanya sudah terdokumentasi. Nah, selain itu ada 20 indikator, Pak, yang harus terpenuhi untuk menetapkan satu desa itu adalah Destana. Nah, kita sampaikan pertama itu kebijakan peraturan desa tentang penanggulangan bencana. Ada peraturan desa tentang bencana. Itu poin pertama, Pak. Ini yang paling penting karena semuanya berarah kepada kebijakan itu. Yang kedua, adanya forum. Nah, forum ini ada dan aktif, Pak. Di setiap desa. Di setiap desa. Forum PRB tiap desa, KSB setiap desa. Tidak hanya dilegalisasi, tetapi harus aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, adanya bentuk kerjasama, Pak. Ini menjadi sangat penting. Selanjutnya, adanya dana tanggap darurat. Nah, dana tanggap darurat ini salah satu indikator yang susah kita wujudkan, Pak. Karena apa? Kita harus berikan pemahaman dulu. Misalnya kita mau bangun kerjasama dengan pihak swasta, kita harus berikan pemahaman. Apa keuntungan timbal balik kedua pihak kita melakukan kerjasama, misalnya kepada pihak bank dan lain-lain. Ini tantangan. Yang seterusnya adanya pelatihan. Nah, pelatihan ini ada beberapa macam, Pak. Kita latih perangkat desa, perangkat desanya. Kita latih kelompok siaganya, PRB-nya kita latih, KSB-nya kita latih, dan yang terakhir kita latih masyarakatnya, Pak. Jadi ketiga unsur ini sudah kita latih, ini kemandirian atau ketangguhan masyarakat sudah bisa kita pastikan. Selanjutnya partisipasi warga, pelibatan perempuan dalam tim relawan. Itu yang kita sampaikan di awal. Nah, tim BNPB nanti akan melihat struktur relawannya ada perempuan atau tidak. Karena yang menilai nanti akan BNPB, Pak. Nah, kita lanjutkan. Ini yang paling penting dan agak susah kita wujudkan dan prosesnya panjang. Peta dan analisa risiko bencana. Nah, setiap desa itu harus ada peta risiko bencananya, Pak. Ini perlu yang kita sampaikan tadi adalah orang-orang yang ahli dalam kebencanaan untuk menyusun dokumen, menyusun peta ini karena ini ada kajian di sini. Terus jalur evakuasi harus ada, tempat pengungsiannya harus ada, sistem peringatan dini harus ada mitigasi strukturalnya, yang hal-hal yang berkaitan dengan fisik, dan terakhir ada perlindungan aset dan ketahanan ekonomi. Nah, 20 indikator ini terpenuhi, Pak. Dan itu penilaiannya di BNPB ada nanti brosur yang harus diisi. Nah, barulah itu bisa suatu desa itu
kita tetapkan sebagai desa tangguh bencana. Iya, iya. Ya, itu dia Pak. Memang panjang Pak prosesnya. Betul. Nah, kalau dari pola penganggaran di pemerintah, ini perlu ada komitmen bersama kita. Artinya, misalnya BPBD mentargetkan tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi desana. Itu anggarannya tidak hanya kegiatan Pak, anggaran juga harus berkesinambungan tahun depan sampai 3 tahun minimal. Iya, Barulah ini bisa kita wujudkan. Kalau tidak, seperti yang terjadi saat ini, sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama Pak. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simulasi. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai Pak. Kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet. Oke. Itu dia Pak. Mas Salman, kalau kita bicara 20 indikator yang harus dipenuhi untuk mewujudkan desa tangguh bencana, dan satu sudah berhasil katakanlah di Malepet tadi, ini kan sebagai percontohan mungkin ya. Nah, apakah ini tidak bisa diterapkan untuk ke 42 desa lagi? Dan apakah ya mungkin di Malepet sendiri proaktif dari pemerintahan desanya agak berlebih dibandingkan desa yang lain, atau ada kendala lain? Kalau menurut saya optimis Pak, bisa kita laksanakan. Bisa ya. Bisa. Dengan catatan pertama, perlu ada jejaring kita, perlu ada kerjasama. Pertama, kerjasama kita terutama dengan NGO atau yayasan. Karena inilah yang akan membantu kita, baik itu konsep maupun teknis pelaksanaan. Nah, nanti kita akan bagi peran. NGO perannya apa, pemerintah perannya apa, BPBD perannya apa. Ini yang sedang kami rumuskan Pak, supaya kita bagi peran. Nah, kalau semuanya itu dilaksanakan oleh BPBD, tidak akan terlaksana Pak. Dengan pola penggunaan anggaran APBD. Itu akan terbentur kita dan akan kesulitan kita. Nah, kuncinya adalah kerjasama. Baru kita bagi peran masing-masing, saya optimis ini bisa kita laksanakan. Ya, insya Allah. Kawan Sasarena, tanpa terasa kita sudah hampir memasuki menit ke-60. Ini sangat luar biasa dialog ini sebenarnya. Tapi bagian akhir ini Pak Sarman, saya ingin bertanya tentang rencana ke depan. Rencana strategis apa dari BPBD Mentawai dalam mengembangkan ya atau memperluas dari program Destana ini. Apakah ada rencana pendek, menengah, dan rencana panjang atau target khusus lah gitu ya untuk desa yang ingin dicapai dalam waktu dekat? Baik, untuk rencana ke depan jangka pendeknya tentu kita akan intervensi atau melakukan pendampingan di Desa Mara, Desa Bosua, dalam hal ini Dusun Sao, Desa Sikakap, dan Malepet. Ini jangka pendek yang harus kita intervensi. Namun tapi untuk tahun ini sepertinya semuanya pada kriteria pertama yang bisa kita laksanakan Pak. Nah, untuk jangka panjang, saya selaku Kalaksa Pak Moderator tetap fokus pada kegiatan-kegiatan prabencana. Menurut saya, ketika masyarakat kita mandiri, punya kemampuan mengidentifikasi bencana, mengurangi resiko bencana, punya pengetahuan, peningkatan kapasitas. Minimal Pak Moderator ada 2 yang bisa kita minimalisir. Pertama adalah terkait dengan resiko. Bisa kita kurangi. Kita mau sampaikan di mana-mana, saya mau sampaikan Pak. Bencana itu tidak bisa kita halangi Pak. Betul, kapan dia datang, bahkan datang pun bencana kita tidak tahu. Sampai sekarang belum bisa yang memprediksi. Iya, tidak ada ilmu soal itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risiko bencana. Nah, ini fokus saya. Selama saya jadi Kalaksa, ini akan menjadi fokus saya. Oleh karena itu, yang kita dorong kegiatan prabencana itu di bidang PK Pak. Nah, saya syukur di bidang PK itu tim saya anak-anak muda semuanya. Ada Pak Kabid PK, Pak Ajonti, didukung oleh 2 kasih, Pak Janti Selalu Bajak dengan Ibu Riona. Ini anak-anak muda. Nah, ini yang saya push Pak bekerja. Ini tidak ada, saya bilang, Bapak tidak ada istirahat, karena fokus saya tetap di prabencana. Kalau masyarakat kita kuat, masyarakat kita punya ketangguhan, kapasitas institusi dengan individu kuat, bisa mengurangi kegiatan kita dalam hal
mengurangi risiko bencana. Oke. Ini yang kami rencanakan di waktu terdekat, dan saya yakin Pak, dengan program utama kebencanaan ini sudah masuk dalam RPJMD dan menjadi visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati, kita akan didukung terkait dengan anggaran dan program. Dan itu merupakan prioritas harusnya. Menjadi prioritas Pak, karena wilayah kita memang wilayah yang rawan bencana. Rawan bencana. Baik. Baik, kawan Sasaraina, tanpa terasa lagi saya sebut karena waktu kita sudah memasuki menit ke-60. Di sesi terakhir ini Pak Sarman, mungkin ada pesan utama yang ingin Pak Sarman sampaikan untuk masyarakat kita lah, masyarakat Bumi Sikere terkait semangat Desa Tangguh Bencana ini, atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk closing statement saya, kita mau sampaikan Destana menjadi strategi penting untuk membangun masyarakat desa kita yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi bencana. Destana itu menjadi salah satu jawaban atas misi kelima kepala daerah kita sebagai upaya penguatan resiliensi dan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat menghadapi bencana dan menuju ekosistem alam yang berkualitas. Ada pesan mungkin dari kami, mari kita mulai dari desa menuju Mentawai Tangguh. Desa tangguh, masyarakat tumbuh, mandiri bersiap, tanggap bertindak, desa siaga, jiwa terjaga, tangguh dari desa, aman untuk semua. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima Terima kasih. kasih Pak. Terima kasih ya Pak Sarman Ya, PC sama-sama. Manungkalit Esa MEC Dev, Kepala Pelaksana BPBD Kepulauan Mentawai, atas penjelasan dan juga tentu bermanfaat bagi kita semuanya karena penjelasan yang diberikan sangat inspiratif bagi kita semua. Namun kawan Sasaraina, masalah kesiapsiagaan bencana apalagi untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana tidak akan selesai hanya dibicarakan lewat talkshow ini Pak. Siap. Perlu keniat hati, komitmen, dan berbagai hal yang mendukung untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut. Tentunya kita kembalikan ke masyarakat bagaimana kita bersama mewujudkan itu semua. Siap. Terima kasih Pak, lain waktu Baik, kita panggil sama-sama. lagi Siap. untuk menyampaikan hal yang terkait kerjaan. Terima Baik. kasih. Baik kawan Sasaraina, sampai di sini jumpa kita di Talkshow Musaraina, dan malam ini kita bersama Bapak Sarman PC Manungkalit, Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai dalam pembahasan tentang Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan tema-tema yang luar biasa hanya di Radio Sasaraina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Saudara pendengar, baru saja Anda menyimak program Talkshow Musaraina. Terima kasih.